具王级怪兽尸体，就让人这第一具是丁范国在各大势力中实力不占优，糟了，无法探测红的生命体征，在购买兽皇材料上占得先机。会，管他呢，先到先得。你这家伙！果然，罗峰，馆主命我们集合。野兽，你带上朱喜，再调遣一只野，速度赶到雾岛。是，峰哥，老弟佩服。既然你杀了这头兽皇，海洋里面还有2个。他刚成为兽皇不久，而且他一根触手1500，导致发挥受限，我才能一举击杀。而还是经历一次次战斗。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 737 sampai 738 atau episode 763 sampai 764 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang akhirnya melaksanakan rencananya untuk melawan semua makhluk yang menyerang ras manusia. Ketika itu Lu Feng diserang semua ratusan master semesta dan puluhan master semesta tertinggi. Saat itu semua manusia terdiam menyaksikan sambil menahan nafas. Setelah serangan semuanya berhenti, ternyata Lu Feng tidak apa-apa. Akhirnya ketika itu juga keadaan menjadi berbalik. Tidak peduli seberapa tenangnya Master Kegelapan, pada saat ini, dia juga tidak dapat menahan emosinya. Di seluruh samudra semesta, siapa yang bisa menangkap lebih dari 70 Master Semesta sekaligus? Sambil menahan napas, Master Kegelapan mengulurkan tangan kanannya. Seketika, piramida hitam itu terbang keluar dari telapak tangannya dan mulai tumbuh dengan kecepatan gila. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi menara tinggi yang tingginya 100 juta kilometer. Pada saat yang sama, jurang yang dalam juga muncul di dasar piramida. Piramida hitam membidik harta karun sejati berbentuk cakram hitam di depannya. Luo Feng menyaksikan dan tersenyum. Di telapak tangannya, mata dewa kuno lainnya muncul. Sekarang, ada 2 mata dewa kuno, satu dengan tubuh Mosa, dan yang satunya lagi dengan tubuh aslinya. Luo Feng memposisikan telapak tangannya untuk menghadapi harta karun berbentuk cakram, istana yang sejati, dan air lautan yang sakti di sekitarnya secara otomatis berpisah, untuk memberi jalan pada jalan Lu Feng. Bahkan jika ada gangguan sesekali, kemauan Luo Feng tidak akan sangat terpengaruh. Dampak tak terlihat dari tekadnya menyapu cakram, yang berisi 72 master semesta. Setelah terkena serangan dampak dari kemauannya ini, 65 master alam semesta kehilangan kesadaran. Hanya 7 yang tetap terjaga. Mereka memiliki kemauan yang sangat kuat dan merupakan elit sejati dari seluruh tim. Ketujuh penguasa semesta ini memiliki total 11 tubuh yang sakti. Ini adalah dampak dari tekad. Blokir itu, Bayer, apa yang harus kita lakukan? 7 master semesta dengan 11 tubuh sakti, mereka panik. Master alam semesta lainnya yang memiliki kekuatan tekad yang lebih lemah semuanya tersingkir, jadi tidak mungkin mereka bisa memberikan bantuan. Dengan hanya 7 yang tersisa, bagaimana mereka akan melawan? Ditambah lagi, harta karun istana sejati dari aliansi kebebasan setidaknya 10 miliar kilometer jauhnya.
bantuan tidak akan tiba secepat yang mereka butuhkan. Menara penjara hitam menelan. Blokir itu, tunggu sebentar. Jika kita tersedot ke menara penjara hitam, maka kita akan tamat. 7 Master Semesta berada dalam keadaan panik yang tinggi, dan kehilangan akal setiap saat. Tidak peduli seberapa gila mereka berjuang, usaha mereka untuk melawan itu sia-sia. Sebelumnya, mereka memiliki banyak penguasa alam semesta, sehingga mereka dapat menghapus hambatan air samudra sakti yang mengelilingi mereka. Dengan upaya bersama, mereka telah mengatasi rintangan yang ditempatkan di jalan mereka oleh Danau Aurora 5 warna dan Negara Emas. Tetapi sekarang mereka hanya memiliki 7 Master Semesta, memanipulasi istana mereka untuk berpindah harta adalah sulit. Sekarang, mereka menghadapi bahaya, yaitu tersedot ke menara penjara hitam. Jika itu hanya ditelan oleh menara penjara hitam, mungkin mereka masih bisa bertarung untuk melakukan serangan balik. Tetapi ada juga air samudra sakti yang menjengkelkan di sekitar mereka, yang memberi mereka banyak pukulan, dan mendorong mereka dengan mantap menuju malapetaka mereka. Lautan sakti ini mendorong harta karun istana mereka ke arah menara penjara hitam. Tidak mungkin aku bisa memblokirnya. Aku tidak dapat memblokirnya. Tidak, para penguasa alam semesta ini, meskipun dengan enggan, akhirnya dimusnahkan. Sementara itu, di tanah inti yang jauh dari aliansi kebebasan, di pulau yang duduk di tengah ombak emas yang tak ada habisnya, lebih dari 400 Master Semesta dan pemimpin Pulau Sihua, semuanya meninggalkan avatar sakti mereka. Kami tidak dapat memblokirnya. Kami dilanda dampak tekad. Hanya 7 dari kita, yang nyaris tidak bisa menolaknya, tetap. Dan kita juga berada di bawah kekuatan penindas ganda oleh Danau Aurora 5 warna, dan air samudra yang sakti. Sekarang, dengan menara penjara hitam menelan, kita tidak dapat melakukan perlawanan lebih lanjut. Istana sedang menuju menara penjara hitam sekarang. Semuanya, tolong selamatkan kami. Di banyak singgasana, terutama yang ada di satu bagian tertentu, berbagai avatar sakti dari para penguasa alam semesta duduk. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua kehilangan kesadaran. Hanya 7 yang bisa menahan dampak yang tersisa, dan mereka semua sangat khawatir. Kami terlalu jauh. Tidak mungkin kita bisa sampai di sana tepat waktu. Kami menghadapi penghalang ganda oleh perairan langit yang sakti dan Danau Aurora 5 warna. Kekuatan penghalang terlalu besar, mustahil untuk berakselerasi, tidak mungkin mencapai kecepatan cahaya, belum lagi tentang memasuki alam semesta yang gelap. Bagaimana kelompok-kelompok penguasa alam semesta di istana lain harta sejati, mungkin tidak menghadapi risiko fatal, tetapi melihat bagaimana sesama anggota aliansi mereka diserang, mereka tidak bisa membantu tetapi khawatir dan panik menghadapi nasib yang sama. Tiba-tiba, 7 Master Semesta, yang telah cemas beberapa saat yang lalu, menunjukkan ekspresi putus asa ketika mereka berkata, kami ditelan oleh menara penjara hitam. Semua 72 dari kita Master Semesta telah ditelan oleh menara penjara hitam. Seketika, segala sesuatu di sekitarnya menjadi tenang, 72 Master Semesta. Surga, itu hanya momen singkat kedamaian dan ketenangan. Kemudian, tak lama kemudian, para Master Alam Semesta dari Aliansi Kebebasan yang telah berhasil selamat dari cobaan itu menjadi semakin cemas. Itu adalah item dengan tekad kuat yang berdampak sangat luar biasa. Itu adalah item dengan tekad kuat yang berdampak hebat. Jika bukan karena itu, dengan lebih dari 70 Master Semesta mengkombinasikan kekuatan, bahkan jika kita sementara terperangkap di perairan samudra yang sakti, penjara menara hitam itu tidak akan bisa menelan kita semua. Benar, selama harta itu ada, keuntungan kita memiliki jumlah yang lebih besar tidak akan ada lagi. Lebih dari 70 Master Semesta, dalam sekejap, 90% tersingkir, dan hanya 7 yang tersisa untuk terus melawan. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tahu ini sebelumnya, kita tidak akan membagi diri menjadi 6 tim. Jika kita semua digabungkan dalam satu tim, dengan lebih dari 400 Master Semesta berkumpul bersama, aku pikir setidaknya beberapa lusin Master Semesta akan mampu menahan dampak dari dihantam oleh tekad itu. Juga, dengan pemimpin Pulau Sihua di sekitar, kita tidak akan mengambil pendekatan pasif seperti itu. Siapa yang bisa berharap Luo Feng akan datang dengan air samudra yang tak berujung ini untuk menjebak kita? Aliansi Kebebasan dipenuhi dengan kekhawatiran. Sebelumnya, mereka telah memutuskan untuk membagi menjadi 6 tim karena 2 alasan. Untuk satu hal, akan ada 6 faksi utama untuk berurusan dengan kaum manusia,
Untuk yang lain, jika mereka berencana untuk bergabung dengan aliansi pasukan bersatu, bahkan jika salah satu dari 6 tim ini dihantam oleh tekad kuat, paling tidak hanya sebagian dari aliansi yang akan terpengaruh. Jika mereka semua berkumpul di tempat yang sama, itu berarti kekuatan tempur mereka langsung berkurang hingga 90%. Hahaha, pada saat itu, bahkan Master Kegelapan, yang biasanya begitu tenang dan menyendiri, tidak bisa menahan emosinya lebih jauh. Dia tertawa terbahak-bahak. Piramida hitam besar itu menyusut dengan cepat untuk mendarat di telapak tangannya. Lebih dari 70 Master Semesta, semua ditangkap dalam satu gerakan cepat. Master Kegelapan berdiri di tengah-tengah air lautan yang sakti dan tidak bisa menahan rasa senang. Membandingkan semua penguasa tertinggi semesta di Samudra Semesta, aku kira tidak akan banyak yang telah mencapai prestasi luar biasa ini. Lalu dia melihat ke arah Luo Feng, yang berada di sisinya. Dia tahu bahwa untuk dapat mencapai sesuatu yang begitu hebat, tentu saja ada banyak faktor unik. Untuk satu hal itu, mereka memiliki benda aneh seperti mata dewa kuno. Dengan kemauan keras yang berdampak hebat, mereka bisa menghilangkan keuntungan lawan dari jumlah yang lebih besar. Kedua, dengan air samudra yang sakti dan danau aurora 5 warna yang saling terkait, dan mengelilingi musuh, tidak mungkin lawan bisa melarikan diri. Ketiga, Luo Feng telah secara tak terduga, mampu memblokir serangan jiwa yang diluncurkan bersama oleh lebih dari 800 Master Semesta, dan lebih dari 10 Tuan tertinggi. Ini telah membuat aliansi pasukan bersatu tak berdaya di hadapan Luo Feng, jadi mereka hanya bisa berjuang di samudra terpencilnya. Master Kegelapan memandang Luo Feng. Luo Feng, kami akan berterima kasih untuk kamu kali ini. Ini hanya keberuntungan, kata Luo Feng. Dia menggelengkan kepalanya. Kombinasi berbagai faktor memungkinkan kami mencapai sejauh ini. Tidak ada yang bisa ditinggalkan. Adapun samudra terpencil aku, memindahkannya sangat sulit. Jika aliansi pasukan bersatu bisa melarikan diri, aku pikir akan sangat sulit untuk datang dengan kesempatan lain seperti ini. Memindahkan samudera jauh yang luas itu memang sangat sulit. Jika musuh jauh, tidak banyak yang bisa dilakukan samudera terpencil. Jika mereka berhasil melarikan diri kali ini, mereka tidak akan kesulitan membuatnya lebih jauh dari daerah ini. Beberapa tahun cahaya jauhnya, kecuali manusia tetap bersembunyi di dalam wilayah ini di bawah pengaruh samudra terpencil. Jika tidak, begitu mereka meninggalkan daerah pengaruh ini, tanpa perlindungan samudra terpencil, mereka pasti akan diinjak-injak. Itu sebabnya, Master Kegelapan berkata dengan suaranya yang dingin, kita perlu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Buat mereka jatuh ke lautan terpencilmu, lalu, dalam satu gerakan cepat, tangkap sebanyak yang kita bisa. Dengan begitu, jumlah Master Semesta di perkemahan manusia kita akan sangat meningkat. Benar, Luo Feng mengangguk dengan ekspresi serius. Kesempatan seperti itu sulit didapat. Kita harus menangkap sebanyak mungkin Master Semesta. Di dalam menara penjara hitam. Setelah ditangkap, 72 Master Semesta dari berbagai ras mendengar suara saat mereka jatuh ke ruang gelap yang tak ada habisnya. Yang terhormat semua dari aliansi kebebasan, jangan khawatir. Selama kamu tidak memperlakukan kami sebagai musuh kamu, dan menyatakan keinginan kamu untuk membantu kami, manusia, tidak akan membahayakan siapapun di antara kamu. Kami bersedia membantu manusia, kami bersedia membantu, kami bersedia bergabung dengan kaum manusia. Banyak penguasa semesta dari berbagai ras sudah putus asa, itulah sebabnya, ketika mereka mendengar suara itu, mereka segera berteriak untuk mengungkapkan keinginan mereka. Bergabung dengan sisi manusia adalah apa yang awalnya ingin mereka lakukan di masa lalu, hanya saja Tanah Suci Bulan Ungu telah menawarkan kepada mereka persyaratan yang lebih menarik. Inilah sebabnya mereka memutuskan untuk membantu aliansi pasukan bersatu. Namun, tidak peduli seberapa besar manfaat potensial, tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Mereka semua menyerah, bahkan mereka yang memiliki tubuh lain dan karenanya tidak menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, bersedia untuk menyerah kepada manusia. Bagaimanapun, mereka tidak mau menyerahkan tubuh sakti, terutama yang digunakan dalam perang. Selain itu, mereka juga tidak mau menyerahkan berbagai harta karun sejati, yang telah mereka habiskan bertahun-tahun terakumulasi. Karena Danau Aurora 5 Warna dan Negara Emas bergabung untuk menjaga Sungai Cahaya Bintang Siku yang ditekan, aliansi pasukan bersatu dan aliansi kebebasan tidak dapat segera saling mengetahui situasi satu sama lain.
Master Aliansi Teritorial Utara kemudian melintasi jarak untuk secara langsung menghubungi pemimpin Pulau Sihua, yang memberitahu dia tentang situasinya. Manusia telah menggabungkan kekuatan harta karun dengan tekad kuat, menara penjara hitam, air samudra yang sakti, dan danau aurora 5 warna saat bertarung dengan kita. Mereka telah menangkap salah satu tim aliansi kebebasan. Apa? Sepotong berita ini mengejutkan Master Aliansi Wilayah Utara. Kekuatan utama manusia masih melawan aliansi pasukan bersatu. Kekuatan sakti saling membombardir saat pertempuran terus berlangsung. Jadi, yang terjadi di sini hanya untuk pertunjukan. Kesepakatan sebenarnya berakhir di sisi lain. Master Aliansi Utara dengan cepat mengirimkan pesan suara. Semua orang, kam manusia menggunakan kombinasi dari berbagai harta karun sejati, harta karun dengan kekuatan tekad yang kuat, menara penjara hitam, air samudra yang sakti, dan beberapa lainnya. Mereka telah menangkap salah satu tim dari aliansi kebebasan kami. Lanjutkan dengan sangat hati-hati. Jangan biarkan manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan gerakan niat, dia mengirimkan pesan itu melalui pikiran sadar. Dia harus mengirim informasi ke setiap penguasa tertinggi alam semesta lainnya. Langkah niat adalah metode unik yang digunakan oleh penguasa tertinggi alam semesta. Untuk mencapai tingkat master semesta dari makhluk besar biasa yang normal, mereka semua harus bergantung pada asal mula alam semesta. Segala sesuatu tentang mereka, misalnya, kekuatan sakti mereka bergantung pada apa yang dilimpahkan oleh asal mula alam semesta kepada mereka. Itulah sebabnya ada banyak hukum asal mula alam semesta yang tidak dapat mereka tolak, sekuat apapun mereka. Alasannya hanya karena sumber kekuatan mereka berasal dari asal mula alam semesta. Adapun master tertinggi semesta, mereka akan memiliki alam semesta mereka sendiri. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Sebagai hasilnya, mereka dapat dengan mudah menahan isyarat alam semesta yang gelap, dan dengan mudah melampaui kecepatan cahaya, untuk terus tetap berada dalam ruang alam semesta utama. Mereka juga bisa meluncur melintasi bentangan waktu dan ruang yang luas, untuk mendarat di suatu tempat yang jauh. Tentu saja, mereka juga memiliki kelemahan. Misalnya, teknik bakat yang diberikan oleh alam semesta awal, kemampuan untuk membagi tubuh, bersama dengan beberapa teknik bakat lainnya, semua akan diambil. Alam semesta primal, tidak akan lagi memberikan kebaikan kepada mereka. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri dalam semua aspek. Tidak bagus. Master Bapa Ras Automaton juga mentransmisikan pikirannya. Dengan cemas, dia berkata, kita tidak bisa membiarkan manusia menangkap master semesta dari aliansi kebebasan sesuka mereka. Ada banyak master semesta di aliansi kebebasan. Jika mereka ditangkap oleh manusia, aku khawatir mereka akan dengan cepat beralih ke perkemahan manusia. Pada saat itu, perkemahan manusia akan bertambah kuat. Bahkan tanpa kekuatan air samudera yang sakti ini atau cara licik lainnya, mereka tidak akan takut sama sekali kepada kita. Cepat, kami akan meninggalkan daerah ini di bawah pengaruh lautan terpencil segera. Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu aliansi kebebasan, satu tim dalam satu waktu. Semakin banyak tim yang kami bantu, semakin sedikit tim yang ditangkap manusia. Aliansi kebebasan memiliki total 6 tim, dan salah satunya dipimpin oleh pemimpin Pulau Sihua, yang berarti manusia akan dapat menangkap sebanyak 5 tim. Itu berarti lebih dari 300 master semesta. Begitu mereka semua ditangkap, jumlah master semesta di kam manusia akan melonjak hingga lebih dari 500, yang merupakan lebih dari setengah jumlah master semesta di seluruh alam semesta dasar. Pada saat itu, untuk selama-lamanya, kita tidak akan lagi bisa menekan manusia. Cepat, aliansi pasukan bersatu semakin cemas, tetapi mereka juga jelas bahwa memahami apa yang harus dilakukan adalah satu hal. Apakah mereka dapat mencapainya atau tidak, adalah cerita yang sama sekali berbeda. Masuk, semuanya. Master Bapa dari perlombaan otomat, leluhur iblis siluman, leluhur iblis mimpi, leluhur iblis ras penjara, Master suci dari ras kristal, permaisuri serangga, Master aliansi teritorial utara, leluhur binatang buas ruang angkasa, pencipta alam semesta hitam, Ezou, Master Iblis Ilusi, dan pemimpin Pulau Sihua semuanya, mengumpulkan Master Semesta di bawah mereka kembali ke cincin dunia mereka, atau istana harta karun sejati. Untuk apa nilainya, tim aliansi pasukan bersatu tidak mengandalkan kemenangan lagi. Mereka hanya ingin pergi sambil menjaga kekuatan sebanyak mungkin. Selama mereka bisa melarikan diri dari samudra terpencil, manusia masih dirugikan. Namun,
Jika manusia menangkap sekelompok Master Semesta, aliansi pasukan bersatu akan kehilangan kelompok Master Semesta itu, yang bisa menambah kekuatan manusia. Efeknya sangat signifikan. Cepat, Luo Feng mentransmisikan suaranya di samudera terpencil. Paman Kegelapan, kita harus bertindak sekarang. Aliansi pasukan bersatu membuat perjuangan terakhir. Oke, Master Kegelapan gelisah. Tubuh Mosa, di samping menara bintang, memegang mata dewa kuno, berdiri di atas lautan. Dia berbalik dan memandang ke menara bintang, dan berkata, Guru, aliansi pasukan bersatu sedang melakukan perjuangan terakhir. Kita perlu menangkap sebanyak mungkin Master Semesta. Aku akan menggunakan menara bintang. Kami memiliki lebih dari 100 Master Semesta di sini. Kami tidak membutuhkan menara bintang. Pemimpin kota kekacauan primal mendesak. Pergi dan tangkap Tuan Master Semesta itu. Baik, Mosa Luo Feng melambaikan tangannya, dan menara bintang menyusut dan jatuh ke tangannya. Pergi, kemudian tubuh Mosa mencapai kecepatan cahaya dan memasuki alam semesta yang gelap, berusaha menangkap Master Semesta secepat mungkin. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tiba-tiba seekor ular perak raksasa berenang di lautan yang tak berujung, memperbesar dirinya sendiri. Leluhur iblis mimpi mengendalikan istana harta karun sejati. Namun, ketika harta karun sejati puncak mencoba untuk memperbesar dirinya sendiri, itu ditekan oleh kekuatan samudera yang sakti dan tidak bisa menjadi lebih besar. Itu mengembalikan istana harta sejatinya dan menunjukkan tubuh aslinya. Tubuh saktinya menjadi lebih besar. Kekuatan pengikat samudera terpencil, tidak dapat menyamai kekuatan dari master tertinggi alam semesta leluhur iblis mimpi. Itu tidak bisa memperbesar dirinya sendiri tanpa batas. Tanpa menahan diri, itu bisa memperbesar dirinya seperti menara bintang. Namun, jika itu terbatas pada area kecil, dan area akan memutuskan seberapa besar itu bisa membengkak. Jika berada di gua di planet biasa, itu bisa dengan mudah menjadi lebih besar dan menabrak perlawanan. Namun, di sebuah ruangan di kapal makam, bahkan harta karun sejati yang tertinggi tidak dapat menerobosnya. Ketika Luo Feng dikelilingi oleh penguasa tertinggi alam semesta di samudera semesta, kapal makam telah dilahap oleh dewa sejati abadi dari klan mata sakti, namun ia masih bisa membesar, dan menabrak harta karun sejati abadi itu. Harta karun sejati tertinggi tidak bisa melakukan itu. Sialan samudera kekuatan yang sakti. Master Aliansi Wilayah Utara, Master Bapa, leluhur iblis-iblis, dan Master Iblis Ilusi semuanya geram namun tak berdaya. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan istana harta karun sejati, jadi mereka lebih suka mengendalikan tubuh sakti mereka sendiri. Mereka semua mengungkapkan tubuh mereka yang sejati, dan mulai tumbuh lebih besar. Meskipun kekuatan tubuh mereka lebih kuat dari samudera kekuatan sakti Luo Feng, namun samudera itu melakukan Duan Mi, perlawanannya masih sangat kuat, dan hanya sedikit lebih lemah dari mereka. Tubuh sakti mereka tidak bisa diperbesar dengan cukup cepat. Umumnya, mereka bisa menjadi 10 miliar kilometer dengan segera, tetapi pada saat ini, angkanya jauh lebih lambat, 1 juta kilometer, 10 juta kilometer, 50 juta kilometer, 100 juta kilometer. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Istana Ratu Permaisuri Serangga menjadi lebih besar, dengan kecepatan normal. Istana Ratu adalah harta sejati yang tertinggi, jadi itu cukup kuat. Semua 12 benda raksasa itu mengembang, termasuk Istana Permaisuri dan tubuh asli dari 11 penguasa tertinggi alam semesta. Tubuh asli itu, apakah itu ular perak, raksasa jahat, binatang buas, atau makhluk kecantikan, semuanya berkembang, 100 juta kilometer, 500 juta kilometer, 1 miliar kilometer. Air laut mencoba menekan tubuh, membuatnya lebih lambat dan lebih lambat. Namun, Istana Permaisuri masih cepat dan sudah puluhan miliar kilometer tingginya. Tim manusia menyaksikan 12 benda raksasa menjadi lebih besar, di perairan samudera jauh. Mereka ingin memperbesar tubuh sakti mereka untuk mendekat satu sama lain, sehingga mereka dapat membantu aliansi kebebasan. Kata pemimpin kota kekacauan primal. Dia menyaksikan penguasa tertinggi semesta dari aliansi pasukan bersatu tumbuh. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah benda berharga melayang di atas air, dengan cepat menjadi lebih besar. Gunung, danau, dan rumah kayu. Gunung, danau yang damai, dan rumah kayu melayang di atas samudera kuasa sakti, yang membingungkan semua penguasa semesta dari ras-ras lain. Apa yang dilakukan pemimpin kota kekacauan primal?
Salah satu tubuh pemimpin kota kekacauan primal muncul dan berjalan ke gunung, sementara yang lain berjalan ke danau. Langit hijau menutupi samudera kuasa yang sakti, dan tanah abu-abu terbentang di bawahnya. Rumah kayu itu seperti pusat alam semesta, berkilau dan menutupi area seluas 1 tahun cahaya persegi. Langit hijau dan tanah abu-abu seperti dua kelopak, menyatu ke dalam alam semesta yang pusatnya adalah rumah kayu. Apa ini? Para penguasa alam semesta dari ras lain merasakan tekanan yang sangat kuat, saat cahaya yang tak berujung menutupi seluruh area. 11 master tertinggi alam semesta dan istana permaisuri serangga semuanya melambat dengan segera dan tajam. Telapak alam semesta dan danau aurora 5 warna digabungkan untuk mengusir negara emas Luofeng. Bagaimanapun, negara emas tumpang tindih dengan telapak alam semesta. Telapak alam semesta dan danau aurora 5 warna. Keduanya bergabung begitu kuat sehingga danau cahaya bintang Siku juga akhirnya dimusnahkan. Apa itu? Bagaimana manusia bisa memiliki yang lain yang berharga? Ini sangat berharga untuk mengendalikan ruang dan waktu. Tampaknya menjadi lebih kuat dan bahkan memiliki lebih banyak tekanan. Master Bapa, leluhur iblis ras penjara, leluhur iblis-iblis, dan para penguasa tertinggi lainnya semuanya gelisah. Mereka berjuang dan membakar tubuh mereka yang sakti, berusaha menjadi lebih besar. Pemimpin Pulau Sihua mulai mentransmisikan suaranya ke semua penguasa semesta dari Aliansi Kebebasan. Terpisah, setiap tim dari Aliansi Kebebasan segera membagi menjadi 3 atau 4 tim, dengan masing-masing tim membawa sekitar 20 master semesta. Mereka mencoba melarikan diri secara terpisah. Tim manusia hanya memiliki menara bintang dan menara penjara hitam, sehingga mereka tidak bisa seefisien itu. Pisahkan sekarang sehingga manusia tidak bisa menangkap banyak penguasa semesta. Pemimpin Pulau Sihua sudah setinggi 3 miliar kilometer dan masih berusaha tumbuh lebih besar. Dia berada di Aliansi Kebebasan, jadi dia lebih dekat ke istana harta karun milik Aliansi Kebebasan. Terpisah, terpisah. Terpisah, satu tim dari Aliansi Kebebasan baru saja ditangkap, sementara pemimpin Pulau Sihua melindungi tim lain. Masih ada 4 tim yang tersisa. Anggota mereka mulai berpisah. Setiap tim memiliki sekitar 20 master semesta, beberapa dari mereka memiliki tubuh lainnya, jadi ada sedikit lebih dari 20 tubuh. Kombinasi dari 20 tubuh sakti itu sudah lebih kuat, daripada tingkat 6 tingkat atas, dan telah mencapai tingkat 7. Serangan di level 7 setidaknya bisa menerbangkan samudera sakti di sekitar mereka, sehingga mereka bisa terbang perlahan. Jika jumlahnya lebih sedikit, mereka tidak akan bisa bergerak di samudera jauh yang sakti. Menangkap, Luofeng dan Master Kegelapan menatap 4 istana harta karun yang berterbangan di 4 arah yang berbeda. Menelan, kata Master Kegelapan dan melambaikan tangannya. Menara penjara hitam terbang, menggembung, dan mulai menelan. Luofeng mengerutkan kening. Mereka mulai bubar. Ini akan menjadi lebih sulit. Istana harta karun sejati yang terpisah itu terbang perlahan dan tidak jauh dari satu sama lain. Tetapi meskipun mereka tidak jauh, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Dan dengan berlalunya waktu, tim-tim dari Aliansi Kebebasan akan semakin jauh dari satu sama lain. Mata Dewa Kuno dan Menara Penjara Hitam bergabung, menelan istana harta karun sejati berukuran hijau berukuran kapal. Para penguasa semesta di dalam tidak bisa melakukan apapun untuk melawannya. Menangkap, menangkap, dan menangkap. Dengan mata Dewa Kuno dan Menara Penjara Hitam digabungkan, tim manusia mencoba untuk menangkap sebanyak mungkin istana harta karun sejati. Seiring berjalannya waktu, pemimpin Pulau Sihua sudah setinggi 8 miliar kilometer. Dia meraih tangannya dan meraih istana harta karun sejati. Kemari, penguasa alam semesta di dalam istana harta karun sejati tidak berjuang. Alih-alih, mereka bersorak, Tuan Aliansi. Pemimpin Pulau Sihua mengambilnya kembali dengan mudah. Tidak, kata Luofeng. Salah satu istana harta karun yang sejati, diambil kembali oleh pemimpin Pulau Sihua. Dia mulai gugup. Pemimpin Pulau Sihua adalah yang paling dekat dengan istana, jadi dia yang pertama bertindak. Ada juga penguasa tertinggi alam semesta lainnya di Aliansi Pasukan Bersatu. Istana Ratu akan segera memasuki area itu. Aku akan menangkap mereka sebanyak mungkin. Luofeng berhenti berpikir. Di sisi manusia, setiap aset yang mungkin digunakan, samudera kuasa yang sakti, danau aurora 5 warna, telapak alam semesta, mata Dewa Kuno, menara bintang, dan menara penjara hitam.
Samudra terpencil Luo Feng menghalangi para penguasa tertinggi semesta, dan juga melakukan Duan Mi untuk mempertahankan kekuatan maksimumnya. Tetapi masih butuh waktu untuk menangkap mereka. Objek terbesar dari aliansi pasukan bersatu di samudra terpencil adalah Istana Ratu Serangga, yang tingginya sudah 200 miliar kilometer. Permaisuri istana dikelilingi oleh samudera kekuatan sakti yang berkelok-kelok di sekitarnya, dan mengendalikan istana. Luo Feng itu segelintir, kata Ratu Serangga dengan enggan. Jika samudera jauh Luo Feng tidak berkelok-kelok di sekitarnya, Istana Permaisuri akan 10 kali lebih tinggi, dan semua istana harta karun sejati dari aliansi kebebasan akan diselamatkan. Pergi, selamatkan kami, Ratu Serangga. Cepat masuk, cepat masuk. Lengan putih panjang menjulur keluar dari Istana Permaisuri raksasa, dan meraih harta karun istana yang sejati. Para master semesta di dalam tidak menolak, membuat upaya Ratu Serangga jauh lebih efektif. Permaisuri Serangga dan pemimpin Pulau Sihua berusaha mengambil sebanyak mungkin istana harta karun. Adapun Luo Feng, Master Kegelapan, dan tubuh Mosa, mereka dibagi menjadi 2 tim, untuk menangkap istana harta karun sejati. Akhirnya, selain 11 tubuh sakti raksasa dan istana ratu yang menjulang tinggi, tidak ada istana harta karun yang sebenarnya dari aliansi pasukan bersatu yang tersisa di samudra terpencil. Rupanya, mereka semua sudah diambil kembali. Di samudera kekuatan sakti yang tak berujung, tubuh Mosa, tubuh asli Luo Feng, dan Master Kegelapan berdiri berdampingan, memeriksa Master Semesta yang telah mereka tangkap. Master Kegelapan menghela nafas. Kami mencoba yang terbaik. Istana Ratu terlalu besar, dan penguasa alam semesta dari aliansi kebebasan bekerja sama dengannya. Kami hanya menangkap 208 Master Semesta. Jauh lebih sedikit dari yang aku harapkan. Dia menghela nafas lagi. Tetapi ketika dia dan Luo Feng bertukar kontak mata, mereka tidak bisa menahannya lagi. Hahaha, hahaha. Luo Feng dan Master Kegelapan mulai tertawa terbahak-bahak, tertawa geli dengan lega. Setelah pertarungan ini, tidak ada yang akan menjadi ancaman bagi manusia lagi. Luo Feng, Master Kegelapan, dan tubuh Mosa terbang dengan kecepatan tinggi di lautan kekuatan dewa yang sedang berjatuhan. Mereka dengan cepat mencapai kecepatan cahaya dan memasuki alam semesta yang gelap. Mereka menunjukkan jarak 100 miliar kilometer jauhnya, berkumpul dengan master semesta lain dari tim manusia. Luo Feng, Kegelapan, master semesta dari tim manusia semua senang, terutama master semesta manusia. Mereka tidak yakin berapa banyak master alam semesta telah ditangkap, tetapi pemimpin kota kekacauan primal dapat menyimpulkan dari telapak alam semestanya, dia tahu berapa banyak istana harta karun yang ditangkap, dan dia bisa menyimpulkan jumlahnya. Pemimpin primal Chaos City mengatakan jumlahnya sekitar 200. Pemimpin Bima Sakti, berapa banyak master semesta yang kamu tangkap? Ya, berapa banyak? Berapa banyak master semesta? Penguasa alam semesta dari ras lain juga bersemangat. Ini adalah peristiwa legendaris yang mungkin tidak terjadi di era alam semesta lainnya. Lagi pula, begitu banyak yang diperlukan untuk menangkap lebih dari 100 master semesta. Berapa banyak? Luo Feng, Kegelapan. Tanya Master Gunung Es dan Master Tuan Jarak Jauh, dan bahkan pemimpin kota kekacauan primal, menatap mereka dengan penuh harap. Luo Feng dan Master Kegelapan bertukar pandang. 208, kata Luo Feng. Master Long Yan berteriak. Mata pemimpin kota kekacauan primal berkilau, dan dia berteriak, luar biasa. Impresif. 208, mereka menangkap lebih dari 200 master semesta sekaligus. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Itu adalah mukjizat di samudra semesta. Para penguasa semesta dari ras lain semuanya berseru. 3 dewa leluhur, 8 dewa binatang, dan Master 9 keterasingan semua kagum. Semua orang sangat gembira. Master Kegelapan masih menggelengkan kepalanya. Malu, ketika kami menangkap istana harta karun yang sejati, master-master semesta dari aliansi kebebasan itu semua melawan kami, yang menghabiskan waktu. Kalau tidak, kita bisa menangkap lebih banyak. Perlawanan dari sisi yang berlawanan memang membuat Luo Feng dan Master Kegelapan jauh lebih efisien. Misalnya, ketika mereka mencoba untuk menelan istana, sisi yang berlawanan mengecilkan istana harta mereka yang sebenarnya. Istana harta karun yang sebenarnya umumnya berukuran normal di beberapa juta kilometer panjangnya. Ketika mereka tersedot ke dalam, istana harta karun yang sebenarnya menyusut ke ukuran setitik debu, membuat mereka lebih jauh dari menara penjara hitam.
Bahkan jika mereka terbang dengan kecepatan 100.000 km per detik, masih butuh waktu lama untuk dihisap. Tentu saja, Luo Feng dan Guru Kegelapan memiliki cara mereka untuk mengatasinya. Semua dalam kendalinya, Aliansi Kebebasan telah berusaha untuk menolak tersedot ke dalam atau setidaknya mengulur waktu, yang mengapa setengah anggota dari Aliansi Kebebasan telah pergi meskipun Luo Feng memiliki samudera terpencil. Namun, menangkap setengahnya cukup baik bagi manusia. Para master semesta dari tim manusia berkumpul, sementara mereka yang berasal dari aliansi pasukan bersatu, terperangkap di samudera terpencil. Semua 11 penguasa tertinggi semesta memperbesar tubuh mereka, mencoba melarikan diri dari samudera terpencil. Namun, mereka berjuang melawan air laut. Meskipun Luo Feng membakar kekuatan saktinya, dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Lagi pula, dibandingkan dengan seluruh samudera terpencil, kekuatan sakti yang dibakar bukanlah apa-apa. Masuk, kata Ratu Serangga melalui benaknya. Semuanya, masuk. Baik, baik. Pemimpin Pulau Sihua mengulurkan tangannya dan meraih tepi istana Ratu. Dia menyusut dan menempel ke permukaan istana Ratu. Leluhur iblis siluman, leluhur iblis mimpi, Master Bapa, Zhou, pencipta alam semesta hitam, dan yang lainnya semuanya meraih ke permukaan istana permaisuri. Tak satu pun dari penguasa tertinggi semesta masuk ke istana. Mereka tidak berani. Jika mereka pergi, hidup mereka akan berada di tangan permaisuri Serangga. Mereka semua membawa master semesta. Permaisuri Serangga tidak membawa banyak master semesta, jadi dia belum akan mengaktifkannya. Tetapi jika mereka masuk dan dia menyalakannya, dia akan mengendalikan kekuatan besar dan menjadi makhluk yang memerintah di alam semesta asli. Semua 11 penguasa tertinggi semesta menempel di permukaan istana Ratu. Lebih besar, lebih besar, lebih besar, kata permaisuri Serangga, mengendalikan istana. Istana Ratu tumbuh semakin besar. Dengan istana Ratu menjadi lebih besar, penguasa tertinggi semesta juga bergerak maju dengan cepat. Luo Feng berbalik dan menggelengkan kepalanya. Sangat mudah bagi harta sejati tertinggi untuk menjadi lebih tinggi daripada beberapa tahun cahaya, seperti menara bintang, yang bisa mencapai 9 tahun cahaya. Dengan kekuatan sakti yang tak ada habisnya, istana Ratu Serangga bisa lebih tinggi, lebih dari 10 tahun cahaya. Tubuh samudera terpencilnya adalah setelah tubuh yang sakti, yang tidak bisa membesar tanpa batas. Luo Feng berhenti menghalangi mereka setelah beberapa saat, karena istana Ratu sudah lebih dari 1 triliun kilometer. Kembali, samudera terpencil yang panjangnya sudah 1 triliun kilometer itu mulai mundur. Istana Ratu menghadapi perlawanan yang jauh lebih sedikit dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Semua 11 penguasa tertinggi alam semesta melarikan diri dari samudera terpencil. Seorang makhluk dalam bentuk manusia, dilalap api, melayang dan berseru, "Akhirnya, kita keluar." Lautan kekuatan sakti Luo Feng memang sedikit. Tanpa istana permaisuri, kami akan membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar, ya Master Bapa dari ras otomat, mendesah. Menghadapi samudera terpencil yang tak berujung, orang-orang tidak bisa segera melarikan diri, satu-satunya cara adalah terbang perlahan. 3 dewa leluhur tidak bisa mengendalikan danau aurora 5 warna untuk terus menekan mereka, dan pemimpin kota kekacauan primal tidak bisa mengendalikan telapak alam semesta sepanjang waktu, karena itu membutuhkan terlalu banyak kekuatan sakti. Hanya Luo Feng yang berani mengkonsumsi kekuatan saktinya sebanyak yang dia inginkan. Jika dia adalah satu-satunya yang mencoba memperlambat mereka, mereka setidaknya bisa mencapai kecepatan 1/10 cahaya. Sulit untuk memindahkan samudera terpencil, jadi Luo Feng harus terus memperbesar samudera terpencil untuk menghentikan mereka. Namun, dia tidak bisa memperbesarnya tanpa batas, dan dia pasti tidak bisa memperbesar lautan hingga 10 tahun cahaya. Aliansi pasukan bersatu bisa terbang selama 10 tahun cahaya, atau 100 tahun cahaya dan meninggalkan lautan. Untungnya, kata leluhur iblis kejut dengan suara rendah. Hampir tidak mungkin baginya untuk memindahkan lautan itu. Tidak heran menara bintang tidak bergerak sama sekali. Itu menyembunyikan samudera kekuatan sakti yang tak ada habisnya sepanjang waktu, sulit untuk bergerak, yang berarti Luo Feng tidak dapat mengambil samudera kuasa sakti untuk berperang. Bahkan jika harta karun sejati yang tertinggi memiliki samudera kuasa yang sakti, ia hanya dapat bertahan di satu tempat. Semua orang mengangguk, itu benar. Setelah memiliki samudera berkekuatan sakti, bahkan menara bintang tidak bisa memasuki portal negara dewa, karena akan menghancurkan portal. Jika Luo Feng diam, dan juga kapal makam atau menara bintang diam,
kami akan berusaha menghindarinya, kata Master Aliansi Wilayah Utara. Jika dia bisa bergerak dengan mudah, itu berarti dia tidak membawa samudera kekuatan saktinya. Setelah perang itu, Luo Feng berada di daftar teratas untuk para penguasa tertinggi alam semesta, dan mereka sangat berhati-hati. Dia benar-benar risiko yang harus diperlakukan dengan serius. Meskipun samudera kekuatan sakti sangat besar, jiwa Luo Feng adalah jiwa manusia sampai ke intinya. Kata Master Penjara Ras Iblis. Begitu dia menjadi penguasa tertinggi alam semesta, dia akan kembali ke asal, dan tubuhnya akan digabung menjadi satu, kembali ke manusia. Samudera kekuatan saktinya sangat besar, tetapi dianugerahkan oleh alam semesta asli. Begitu dia membuat terobosan, negara dewanya akan menjadi alam semesta mini. Tubuhnya akan digabungkan menjadi satu, dan tubuh sakti manusianya tidak akan mengambil kekuatan sebanyak itu. Banyak kekuatan sakti akan dikonsumsi saat menggabungkan tubuh. Maka kekuatan saktinya tidak akan begitu luar biasa. Itu benar, seru semua orang. Iya benar, ketika dia menjadi penguasa tertinggi alam semesta dan semua tubuh kembali ke tubuh aslinya, dia tidak akan menjadi segelintir itu di alam semesta asli. Luo Feng sekarang memiliki 4 tubuh. Semua dari mereka bisa menggunakan kekuatan di tingkat 6 tingkat atas, namun para penguasa tertinggi alam semesta hanya memiliki 1 tubuh. Selain itu, lautan Luo Feng yang tak ada habisnya memiliki kekuatan sakti yang tak terbatas, jadi dia lebih sulit untuk dihadapi daripada master tertinggi alam semesta. Tentu saja, itulah yang terjadi di alam semesta asli. Di samudera semesta, master tertinggi alam semesta masih lebih menakutkan. Setelah menjadi penguasa tertinggi alam semesta, dia akan sendirian. Tubuh dan teknik warisan keduanya akan hilang, Zhou menghela nafas. Namun, ini berbeda untuk Master 9 Keterasingan, karena tubuh aslinya adalah samudera kuasa yang sakti. Bahkan jika dia menjadi Master tertinggi di masa depan, tubuhnya yang sakti akan tetap menjadi samudera kekuatan yang sakti. Zhou, pencipta alam semesta hitam, Master Aliansi Teritorial Utara, dan pemimpin Pulau Sihua tidak khawatir, karena mereka tidak memiliki ras yang harus dirawat. Namun, leluhur iblis siluman, leluhur iblis mimpi, dan Master Iblis Ras Penjara semua khawatir tentang pertarungan. Tolong berhenti berbicara tentang Luo Feng, kita kalah, kata leluhur binatang buas luar angkasa dengan suara kuno. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu benar, apa yang harus kita lakukan? Master Bapak dari ras robot juga khawatir. Master Aliansi Teritorial Utara menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa kita lakukan? Tim manusia menangkap lebih dari 200 master semesta. Selama Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, dan para pemimpin lain dari tim manusia adalah bunuh diri, mereka tidak akan membunuh master-master semesta itu. Sebaliknya, mereka akan mencoba untuk menarik mereka ke sisinya. Para penguasa alam semesta yang ditangkap itu akan menyerah kepada manusia segera, untuk diri mereka sendiri dan untuk ras mereka juga. Banyak penguasa semesta di aliansi kebebasan berteman dekat dengan mereka, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki ras yang sama, sehingga lebih banyak yang akan tertarik pada manusia. Saat ini, tim manusia memiliki lebih dari 400 master semesta. Adapun kami hanya memiliki lebih dari 600 bahkan setelah menghitung orang-orang dari aliansi kebebasan. Meskipun kita memiliki beberapa master tertinggi semesta, Luo Feng memiliki 4 tubuh. Selain itu, kita tidak bisa melupakan pemimpin kota kekacauan primal, Master Kegelapan, Master Penggong, dan 3 dewa leluhur digabungkan, mereka hampir sama kuatnya dengan kita. Meskipun kita memiliki lebih banyak master semesta, mereka memiliki 2 barang berharga yang mengejutkan, sehingga mereka dapat dengan mudah menyapu 2 tim kita. Selain itu, manusia pasti akan memilih 2 tim dengan anggota terbanyak. Jika kita membaginya menjadi terlalu banyak tim, kita akan memiliki pertahanan yang lemah, dan ditaklukkan satu persatu. Yang berarti satu-satunya keuntungan yang kita miliki adalah, dinetralkan oleh barang berharga kejutan 2 pikiran. Mereka juga memiliki benda berharga yang dapat mengendalikan ruang dan waktu, dan kekuatannya tampaknya lebih kuat daripada harta karun sejati tertinggi. Kami tidak memiliki peluang untuk menang, dan kami hanya bisa tetap terkunci dalam kebuntuan. Itu artinya kita sudah kalah telak. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel.
Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.